memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, haleluya, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Haleluya, Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Ini doa kami dan ini iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap kerinduan kami, setiap doa-doa kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara terkasih KDP. Terima kasih Pak John Minata, Pak Kianli, Bu Syana yang sudah bawa puji-pujian penyembahan yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, sebentar kita boleh mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah anak-anak-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berbicara lewat mulut hamba-Mu ini Tuhan yang tidak berdaya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Untuk mengajarkan kami orang-orang yang tidak mengerti ini Tuhan. Kami yang tidak mengerti, kami yang tidak terlalu dalam mengenal Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus akan mengajarkan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pagarkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau urapi Tuhan lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara, pagi ini saya dipercaya oleh Pak John untuk membawakan renungan pagi ini di Markus 9 ayat 30 sampai 37. Saudara, sedikit saya bicara. Tadi saat saya buka Zoom, saya dikagetkan. Ini seperti satu ujian ya. Saya dikagetkan kalajengking yang besar sekali di dekat kaki saya. Saat saya membuka Zoom, saya lihat ke bawah kaki saya, di sebelah kaki saya itu ada kalajengking gede. Saya kaget, saya terkejut ya. Saya langsung spontan saya ambil sandal, saya mau kepruk gitu. Ternyata tidak dapat, dia lari ke dalam, masuk ke susup. Sepertinya saya dikecohkan ya. Sepertinya saya dikecohkan, saya jadi bagaimana ya? Ada rasa takut ya. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara. Di firman ada kalajengking aja kita diberi kuasa untuk menginjak kalajengking. Di situ saya tidak takut. Saya sempat membongkar di kolong meja saya ini, saya sempat bongkar. Kemana nih larinya? Aduh, saya bilang, mana nih? Karena bukan kecil, cukup besar. Hitam. Aduh, saya bilang, ini apa artinya nih? Saya bilang, saya tidak perlu takut. Saya percaya Tuhan ada saat ini. Tuhan tahu
Tuhan mengerti anak-anak ini ingin diajarkan oleh Engkau untuk percaya. Dan saat itu juga saya tidak peduli lagi bagaimana kalau jengking itu ada. Saudara, mari itu sedikit cerita saya yang artinya ya kita ini diingatkan Tuhan, kenapa kita tuh tidak mudah percaya ya dengan Tuhan kita yang punya kuasa yang dahsyat, yang besar gitu. Hal kecil seperti kalajengking itu aja kamu sudah takut, bagaimana kamu menghadapi hal besar. Dan disitulah Tuhan akan mengajarkan kita untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih percaya. Saudara, sedikit kalau enggak saya bacakan saja semua ya, karena mungkin nggak begitu banyak ya. Di sini Markus 9 mulai dari ayat 30 sampai 37 ya. Ada 2 perikop ya. Perikop yang pertama, pemberitaan kedua seorang penderita tentang penderitaan Yesus. Ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh, dan 3 hari sesudah ia dibunuh akan bangkit. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan mempertanyakannya kepadanya. Di perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua 12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanannya dan semuanya. Maka Yesus mengambil, ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Saudara, di 2 perikop ini Tuhan mengajarkan murid-muridnya tentang apa yang ada pada dirinya. Di perikop pertama, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya bahwa akan ada seorang anak manusia yang ditolak dan dibunuh oleh manusia juga. Lalu dia mati, disalibkan, dan 3 hari kemudian akan bangkit. Dan di sini Tuhan berbicara mengenai penderitaan dan pengorbanan. Namun sayangnya, para murid-muridnya ini tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Tidak peka apa yang Tuhan bicarakan kepada mereka, yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Bahkan mereka segan untuk bertanya. Kenapa saudara seperti itu? Saya melihat waktu Tuhan berbicara, waktu Tuhan mengajarkan murid-muridnya tidak fokus. Murid-muridnya tidak fokus akan perkataan Tuhan. Kenapa? Mengapa tuh saudara-saudara murid-murid itu tidak fokus? Karena saat itu mereka sedang berpikir dengan dirinya sendiri. Mereka sedang memikirkan apa yang diinginkannya dari dirinya. Sehingga mereka tidak mengerti apa maksud daripada Tuhan berbicara seperti itu. Sedangkan saat itu Tuhan sedang ibarat kata sedang curhat ya pada murid-muridnya. Bahwa dia sebentar lagi akan mati. Akan menderita. Kita lihat saudara. Kadang seperti kita pun sehari-hari.
saat kita ke gereja, kita datang, kita mendengar firman Tuhan. Ya jujur ya, kalau kita ada satu persoalan yang kita hadapi, kadang-kadang kita tidak fokus ya saat kita mendengar firman. Kita tidak mengerti, bahkan tidak mengerti ya apa yang dibicarakan oleh hamba Tuhan kita saat mereka berbicara, saat dia berbicara. Karena apa saudara? Karena kita masih memikirkan diri kita sendiri, masih memikirkan keinginan kita. Kalau keinginan kita ini belum tercapai, belum dipenuhi, kita tidak mau memikirkan hal-hal yang lain kecuali apa yang diinginkan kita. Itulah sifat manusia. Kita tidak bisa mungkiri ya, memang itu sifat manusia. Tapi Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Tuhan mengajarkan hal ingin supaya manusia itu, supaya murid-muridnya itu mau fokus. Murid-muridnya ini mengikuti Tuhan bukannya sekali dua kali dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan saat ini. Sebelumnya kan kemarin yang Bu Mariana bawakan tentang Tuhan mengusir roh jahat di dalam tubuh seorang anak. Saat itu di hadapan orang banyak, ahli Taurat, orang-orang banyak, bahkan murid-muridnya semuanya ke-12 murid ada di situ. Di situ Tuhan melihat sampai Tuhan berkata di Markus 9 ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatannya tidak percaya. Karena berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Artinya apa, saudara? Saudara, itu Tuhan mengingatkan lagi. Masakan kamu tidak percaya akan aku? Aku ini yang berkuasa. Murid-muridnya sudah melihat apa yang Tuhan perbuat, bisa menyembuhkan, mencelikkan mata yang buta. Banyak perjalanan-perjalanan yang Tuhan berikan sebagai mujizat-mujizat di hadapan murid-muridnya. Namun murid-muridnya saat mendoakan orang yang sedang kemasukan roh jahat, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Sedangkan mereka sudah diberi kuasa sama Tuhan, sudah diberi kuasa, sudah dipercaya. Bahkan di hadapan orang banyak, bahkan di ahli Taurat ini mengatakan murid-murid tidak bisa menyembuhkannya. Saat itu Tuhan, mungkin hati Tuhan kecewa ya. Kok saya sudah mengajarkan kamu sudah mengikuti aku, kok kamu tetap masih seperti ini? Nah ini saudara, buat kita saudara-saudara, kadang-kadang kita berbicara dalam hati kita, Tuhan, saya ini pelayanmu, saya ini orang yang tidak berdaya, orang yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana Tuhan? Saya ini bisa percaya 100% dengan Engkau bahwa Tuhan itu Allah yang Tuhan itu Allah yang berkuasa atas kehidupan saya. Kadang-kadang kita mau merencanakan diri kita sendiri, merencanakan apa yang kita mau, sedangkan bertolak belakang sekali. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa untuk hidup kita, sedangkan kita sendiri mau merencanakan hidup kita sendiri. Apa hasil saudara? Kalau kita tidak percaya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang ada lama-lama kita kecewa. Kita setiap hari berdoa, kita setiap pagi berdoa, kita setiap pagi berkomunikasi, kita mendengar firman Tuhan.
Tapi kita tidak ada perubahan, hidup kita tidak ada perubahan. Kita tidak ada pertumbuhan. Lama-lama apa saudara? Kalau iman kita nggak kuat, kita pergi dari doa kita ini kepada Tuhan. Kita lari daripada Tuhan. Oh, kok yang ada, yang kita terima kok penderitaan. Kok kita yang kita terima kok susah terus ya. Kok kita yang kita terima kok nggak ada yang kita mau itu tidak ada ya, saudara. Nah, saudara, di perikop pertama ini Tuhan berbicara tentang penderitaan, tentang pengorbanan. Tuhan mau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sama sifat kita seperti Tuhan. Menyerupai, tidak sama, tapi menyerupai ya. Seperti perbuatan Tuhan. Tuhan dalam saat ini aja Tuhan masih merendahkan dirinya. Dia mau pergi ke Kapernaum saja, dia mengatakan tidak boleh ada yang tahu. Sedangkan dia saat itu sehabis mengusir roh jahat. Kehebatannya Tuhan sudah, orang-orang sudah melihat banyak tentang kehebatan dia. Tapi dia tidak mau meninggikan diri. Dia tidak mau menonjolkan diri bahwa dia itu hebat. Dia tidak mau, dengan kerendahan hati. Bahkan dia mengatakan seorang manusia akan dibunuh, mati, dan akan bangkit. Itu sifat kerendahan hati Tuhan di situ. Dia tetap, kalau dia mau, dia bisa melawannya. Tapi dia tidak. Dia sifat manusia yang tidak berdaya. Bukan sifat keilahiannya yang dia tonjolkan, tapi sifat manusia yang dia tonjolkan. Makanya dia bilang, anak manusia akan dibunuh. Sayangnya murid-muridnya tidak mengerti akan keinginan Tuhan. Bahkan dia sibuk, bahkan bertengkar satu dengan yang lain. Untuk apa, saudara? Untuk memperebutkan sesuatu kedudukan yang tertinggi. Dia memikirkan siapa yang terhebat di antara murid-murid Tuhan. Siapa yang terhebat, yang nonjol, yang luar biasa, yang bisa, yang jago, yang kaya, istilah kata. Nah, di sini sifat tinggi hati manusia ada pada murid-murid Yesus. Sekalipun murid Yesus berkali-kali ikut Yesus pengajaran. Ini pengikut-pengikut Kristus. Murid-murid Yesus itu pengikut Kristus. Kita pengikut-pengikut Kristus. Tapi yang ada di dalam pikiran mereka hanya memikirkan dirinya. Mereka tidak memikirkan. Jadi mereka merasa, saya murid-muridnya Kristus nih. Tuhan saya hebat, Tuhan kita hebat. Tuhan pasti akan berkati kita, Tuhan pasti akan membuat kita kaya. Tuhan tidak membuat kita miskin, istilahnya. Itu yang ada dalam diri. Tapi mereka lupa bahwa siapa mereka. Mereka tetap pelayan-pelayan Tuhan. Mereka tetap, yang kalau Pak John selalu bilang, kita nih jongos-jongosnya Tuhan. Jongos, istilah kata. Pelayan Tuhan. Bagaimana sifat pelayan Tuhan? Sifat pelayan Tuhan itu, ya pelayan. Kita diperintahkan, kita menjalankannya. Ya kita pembantu. Seperti pembantu rumah tangga. Kita diperintahkan sama majikannya, kita jalan. Ya kita namanya pelayan. Jadi kita hanya melayani. Tugas kita hanya melayani. Kita harus menurut. Karena kita orang upahan. Kalau kita sebagai pelayan di rumah, kita orang upahan. Dan demikian pun kita ini orang upahan. Upahan Tuhan. Kenapa kok kita nggak bisa ya menjadi pelayan yang baik? Kalau kita jadi pelayan yang baik, tentunya majikan mempunyai pelayan, mempunyai pembantu di rumahnya. Pelayannya ini benar-benar setia, benar-benar baik, benar-benar selalu menurut. Saudara, apakah tidak disayang sama majikan? Pasti disayang. Bahkan mungkin dianggap seperti saudaranya sendiri. Karena apa?
Karena dia melihat pelayan ini setia, pelayan ini nurut, pelayan ini tidak macam-macam. Pelayan ini tidak belagu katanya. Walaupun sudah lama, walaupun sudah dipercaya, tapi tidak belagu. Tentu majikan tersebut memberi upah yang baik, yang bagus. Tidak mungkin, saya percaya semua majikan kalau melihat pelayannya sudah baik, sudah jujur, sudah bertahan kerja, pasti dia dikasih bonus yang lebih. Demikian juga Tuhan. Tuhan pun demikian. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita di hadapan Tuhan, kita bisa melayani dengan baik, kita bisa mengikuti apa yang Dia mau, pasti Tuhan memberi upah yang besar, yang baik. Itu. Di sini Tuhan mengatakan di ayat 33 ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ayat 30. Ya benar, ayat 3. Di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Apa saudara? Yang ada di pikiran mereka apa? Bersaing satu dengan yang lain. Bersaing. Bukan memikirkan bagaimana Tuhan mengajarkan. Saat itu Tuhan berbicara mengajarkan tentang penderitaan. Tapi di satu sisi ini mengajarkan mereka di luar daripada pengajaran. Mereka berpikir untuk dirinya sendiri. Siapa nih yang terbesar di antara kita? Yang dipertanyakan itu yang keluar dari hati mereka. Dan akhirnya lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid, katanya kepada mereka, jika seseorang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara, seorang pelayan pasti apa-apa yang terakhir. Karena dia ingin menjadi yang terbesar, justru Tuhan mengatakan kalau kamu menggebu menjadi, dia akan menjadi yang terakhir. Dia ingin menjadi yang terdahulu, dia akan menjadi yang terakhir. Ini kata-kata ini juga sebenarnya saya ingat, kok saya belum mengerti apa ya maksud Tuhan. Yang terdahulu terus yang terakhir. Baru saya mengerti, ternyata Tuhan mau sifat kita itu benar-benar kita ini menjadi seorang pelayan. Kalau kita mau menjadi yang terbesar. Kalau kita mau menjadi orang hebat, kita harus belajar seperti seorang pelayan. Karena kita mau belajar terus. Kita mau belajar. Kita mau mendengar orang yang mengajarkan kepada kita. Kita mau mendengar nasihat-nasihat. Karena sudah menjadi orang terbesar, mungkin ya secara manusia dia udah merasa serba tahu. Dia tidak mau diajarkan lagi. Dia tidak mau dinasihatkan lagi karena dia merasa sudah terbesar, sudah hebat, sudah besar. Dia tidak mau mendengar lagi nasihat maupun pengajaran. Itu yang kadang menyesatkan hidup seorang manusia yang semakin hari semakin merasa tinggi hati, merasa sombong. Jadi saudara, pagi ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara-saudara bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, jadilah kita ini fokus apa yang Tuhan mau. Tuhan mau cuma hanya menjadi seperti pelayan yang setia. Jadi sikap yang Tuhan hendaki. Kalau kita sudah jadi pelayan, Tuhan mengharapkan kita itu kehidupan kita sebagai melayani, kita melayani sesama, mengasihi, menolong sesama orang-orang dekat kita. Itu aja pekerjaan pelayan. Itu aja yang Tuhan mau.
Kita saling mengasihi, bukan kita saling bersaing, bukan kita saling menjatuhkan, bukan saling kita mengolok-olokkan ya. Tapi kita ingin, Tuhan ingin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan ingin melihat kita ini benar-benar melayani. Seperti apa? Yang seperti yang dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak, ayat 37 ya, barang siapa menyambut seorang anak seperti itu dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berarti kalau kita melayani, ya notabene ada orang yang di dekat kita mengalami kesusahan atau membutuhkan pertolongan. Saat kita diberi kemampuan, ya kita menolong. Dan di situ yang Tuhan mengerti artinya. Kalau kita, Tuhan memeluk anak, di sini kan dikatakan sebagai contohnya dia mengambil anak kecil, lalu dia peluk dengan kasih sayang, dan Tuhan mau seperti itu. Kita pelayan-pelayan Tuhan, kita memeluk, kita mengasihi dengan tulus hati kita, menolong dengan tulus hati kita, dan itu kita sambut. Artinya bukan kita menyambut anak tersebut, tapi kita menyambut Bapa daripada anak itu. Siapa Bapa itu? Ya Tuhan Allah kita. Tuhan senang saat kita memeluk, saat kita menolong, mengasihi orang lain. Orang lain. Bukan orang sendiri, orang lain. Tuhan mau orang lain kita layani, orang lain kita kasihi. Kita menganggap seorang anak, kita peluk, dan Tuhan menginginkan hal itu dalam kehidupan kita. Sangat, renungan pagi ini sangat sekali mengingatkan kepada saya sebagai seorang pelayan, betapa jauhnya hati saya seperti ini. Tuhan sudah berbicara kepada saya, ya kok pas ya kebetulan ya Pak John Minata memberikan renungan ini kepada saya di pasal seperti ini. Ini benar-benar Tuhan berbicara kepada saya, dan mungkin saudara-saudara juga boleh merasakan ya. Saya benar-benar merasakan saya ini bukan apa-apa. Saya ini masih pelayan yang masih mempunyai ada sifat yang seperti murid-muridnya Tuhan. Kadang kita tidak fokus. Kenapa kita tidak fokus? Karena setiap kita berdoa, mungkin kenyataannya kita berdoa, kita selalu meminta. Meminta apa yang kita inginkan. Sedangkan memang, mintalah apa saja yang kau mau, Tuhan pasti mendengar. Tapi kita meminta apa yang kita inginkan. Sedangkan harusnya kita meminta apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sekarang akhir-akhir ini saya selalu kalau berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Setiap saya mau meminta, saya selalu diingatkan, jangan kamu meminta yang kamu ingin yang ada dalam pikiran kamu. Kamu berdoa saja, minta. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu aja. Jadi saya sekarang kalau berdoa, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Apapun kehendak-Mu, Tuhan. Jadi saya selalu berdoa itu aja. Kalau minta, kamu mau minta apa? Minta seperti kamu minta dengan Bapak kamu. Apa aja yang kamu mau. Tapi di satu sisi, apa yang kamu mau? Berarti keinginanku dong. Keinginanku yang aku mau dong. Bukan keinginan Tuhan. Saya diingatkan lagi seperti itu. Akhirnya saya berkata, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apapun yang Tuhan hendaki dalam kehidupan saya, Tuhan jadilah kehendak-Mu atas hidup saya. Saya tidak ingin melawan, saya tidak ingin memberontak, saya tidak ingin lagi Tuhan untuk menuruti kehendak-Ku. Biarlah kehendak-Mu jadi. Itu saja. Tapi puji Tuhan, luar biasa saudara. Banyak, mungkin terlalu panjang. Saya nggak mau perpanjang ya, karena saya diberi waktu. Jadi itu saja. Ya kesaksian, mungkin Tuhan tolong kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan yang mau, semakin hidup saya menjadi tenang,
sekalipun kita mengalami kesulitan, ada kesulitan dalam kehidupan, pasti ada masalah-masalah. Tapi beda dihadapkannya itu dengan tenang. Sekalipun sudah genting, tapi kita tenang. Itu roh ya, roh Allah yang memberi ketenangan dalam diri kita. Tidak bisa kita mengada-ngada dibuat-buat. Tidak, itu ketenangan itu memang datang. Kok bisa ya? Lu mengalami kayak gitu, lu bisa tenang ya. Nah itu apa yang orang melihat dari luar. Itulah saudara. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami Tuhan tentang kerendahan hati Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami dan mengingatkan kami apabila kami menjadi tinggi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap apa yang kami katakan ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga boleh hidup dalam kebenaran di dalam bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Heni buat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kita masuk dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Sebelumnya Bapak Ibu, suara saya jelas? Ya, jelas Bu. Jelas, ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami dimampukan selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukannya dengan setia. Terima kasih buat doa pagi yang boleh kami ikuti pada hari ini, di mana dalam doa pagi ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena bangsa ini milik Tuhan. Tuhan yang memberkati Indonesia mulai dari Sabang sampai ke Papua. Tuhan yang memelihara kami, seluruh rakyat Indonesia, memberkati kehidupan kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Walaupun ada begitu banyak tantangan pergumulan di tengah-tengah bangsa ini, saya percaya pertolongan Tuhan akan terus mengalir di bangsa ini. Aku sekali berdoa untuk tragedi berdarah dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dalam peristiwa pertandingan sepak bola antara Arema dan Persibaya Surabaya yang sangat memprihatinkan kami. Korban terus berjatuhan dan sudah mencapai 174 orang yang meninggal dunia dan masih banyak yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, yang berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita dan kekuatan dan penghiburan yang ada, boleh menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh keluarga mereka, dan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, perawatan rumah sakit melalui para medis, mereka boleh mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan yang masih dalam perawatan, dia segera sembuh, pulih, dan mendapatkan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk badai ekonomi dan keuangan sedang menghadang di depan mata.
Menteri Maritim dan Investasi untuk menyampaikan. Menteri Maritim dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan mengatakan perlu bersiap menghadapi badai ekonomi yang kemungkinan akan melanda Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, Pak Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin, serta jajaran Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan dan Industri dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam mempersiapkan menghadapi krisis. Sehingga krisis ekonomi, krisis pangan tidak terjadi di Indonesia. Jika pun terjadi, tapi kami dapat menanggulanginya dengan benar dan baik. Dan kiranya masyarakat yang ada di Indonesia saat ini, kami boleh tenang, boleh mampu menjalani kehidupan ini. Secara khusus kami, anak-anak Tuhan, kami boleh tenang dan tetap berdoa dan meyakini akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini milikmu. Dan kami anak-anak Tuhan boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon di pagi ini. Amin. Kami tahu Tuhan, kami hidup karena Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami masih berdiri teguh di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami ingin menyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang menyelamatkan kami. Engkau satu-satunya harapan kami. Biarlah mata kami terus tertanam rencana-Mu, hati-Mu, Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap
dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Siano atas puji-pujiannya, di mana mengatakan bahwa kita tidak akan jauh dari kasih Tuhan, kita akan semakin mendekat. Terima kasih Bu Siano atas pujian tersebut, dan terima kasih juga untuk Pak John, Pak Kanli yang sudah memberikan waktu bagi saya sebagai pengganti dari Ibu Marta. Marilah kita berdoa untuk sorry ya, lagi batuk. Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami muliakan. Engkau adalah Allah yang satu-satunya bagi kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk negara Indonesia Tuhan, di mana para penegak hukum Tuhan Yesus, mereka dengan kasus suap ya Tuhan, umpama di Mahkamah Agung ya Tuhan, yang sungguh sangat memprihatinkan, di mana Hakim Agung telah tertangkap oleh KPK sebagai telah menerima suap ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang senantiasa mengerti Tuhan akan kejadian-kejadian di Indonesia ini Tuhan. Tolonglah ya Bapa, supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan terjadi transformasi di dalam hukum di Indonesia. Sehingga para penegak hukum itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Agar ketidakadilan yang masih terlihat ini dibersihkan di aparat kepolisian, juga di tempat-tempat lain Tuhan. Biarlah Tuhan, hukum bisa ditegakkan di Indonesia sehingga semuanya terjadi keamanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelajar di asrama karena mereka mengalami ya Tuhan akan penganiayaan siswa demi siswa sehingga menyebabkan kematian. Juga siswa junior yang telah membakar juniornya sehingga mengalami luka bakar 85%. Berbagai bullying yang telah menimbulkan trauma. Tolonglah ya Tuhan, agar kehidupan di asrama Tuhan menjadi aman, tentram, dan mereka bisa bekerja sama, saling mengasihi antara yang junior dan senior Tuhan. Tolong ya Bapa, supaya roh kebencian dan permusuhan tidak merasuki para siswa atau pelajar, baik di sekolah yang berasrama maupun tidak Tuhan. Mereka tetap bersatu padu, mereka mempunyai kasih satu sama lain, sehingga mereka boleh belajar dan mencapai cita-citanya. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau yang mempunyai kami semuanya. Engkau yang akan merendah hari depan mereka Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang berbakti bagi negara, nusa, dan bangsa. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau mengerti, Engkau melihat setiap hati-hati daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menegakkan hukum di Indonesia. Engkau juga yang akan memilih para aparat pemerintah Tuhan Yesus. Dan juga untuk para mahasiswa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang maha baik, Engkau menuntun kami dan Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima
kasih Bu Tuti, terima kasih semua yang ambil bagian pada pagi hari ini. Bu Lisa yang sudah berdoa juga. Terutama terima kasih Ibu Heni yang telah mengajarkan kita pada pagi hari ini. Rema yang saya terima di Markus 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu mengajarkan kita kerendahan hati. Itu yang dibagikan oleh Ibu Heni tadi. Banyak sekali orang berkata, saya ini datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Sehingga ia menyingkirkan segala sesuatu. Ia melupakan yang sebelah-sebelahnya. Ia melupakan sesamanya, manusia. Ia hanya fokus kepada Tuhan. Nah, itu juga salah besar. Yang Tuhan ajarkan kita justru melayani Tuhan adalah melayani sesama. Ketika kita melayani sesama, itulah kita menjalankan firman Tuhan. Kadang orang mengatakan, saya ini melayani Tuhan, tidak melayani manusia. Tuhan yang mana? Mana bisa sih melayani Tuhan tanpa melayani manusia? Justru Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Makanya ia menitipkan manusia-manusianya, dipilihkannya untuk kita layani. Dan kita tidak bisa pilih, orang yang saya layani haruslah orang yang saya suka. Tidak demikian juga. Tuhan yang memilihkan. Kadang-kadang Tuhan mengutus orang yang sebel untuk kita layani. Tapi layanilah dengan sungguh-sungguh. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Bukan menyenangkan hati manusia. Tetapi jika orang itu perlu kita tegur, kita tegur. Jika orang itu perlu kita nasihati, kita nasihati. Itulah pelayanan sesungguhnya. Maka kita akan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Akan tetapi banyak sekali orang mengatakan, saya ini menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Sehingga ia tidak peduli dan ia banyak menyakiti hati orang yang banyak. Nah, itu juga salah besar. Menyenangkan Tuhan artinya bukan berarti semena-mena terhadap manusia ciptaannya. Tetapi kita melayani manusia, jika manusia itu senang, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Akan tetapi, jangan membuat manusia itu menjadi tersinggung, atau menjadi panas hati, atau kita berebut, seperti firman Tuhan itu katakan, jangan berebut istilahnya di dalam firman Tuhan ini. Jika seorang ingin menjadi terdahulu, artinya jika Anda ingin dipilih oleh Tuhan, hendaklah menjadi yang terakhir. Biarlah seperti kita antri tiket. Jika kita mau mendapatkannya dengan cepat, maka kita antri. Antri itu apa? Mengalah. Mengalah untuk menang. Kasih orang antri di depan, kita antri di belakang, tidak apa-apa. Daripada berebut, maka berantem, antriannya malah jadi lebih lama. Itulah yang saya remakan pada pagi hari ini. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita ada 3 pokok doa yang sudah saya list ada di titipan doa. Silakan kita baca bersama. Ada 4 pokok doa, yaitu doakan Pak Kianli dan Ibu Kianli sedang berkunjung ke Bali, tibakan mereka dengan selamat, dan cucunya Ibu Lena kena COVID, beri cuaca yang di Bogor yang baik, hari ini Pak Andi bisa merayakan
peresmian The Hills-nya dengan baik. Dan yang keempat, banjir yang melanda Jakarta agar selalu segera reda. Silakan kita hidupkan mic-nya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu kami bangga Kita Tuhan berdoa doa istri yang untuk Pak Kiani dan istri yang baik, kasih mereka Tuhan cucu dari Bu Lena yang menang juga memberikan cuaca yang baik Tuhan di Bogor, supaya mereka dalam keadaan sehat, cara berjalan dengan baik, juga lancar kau damai, kau sembuhkan, kau Jakarta dari Tuhan. semua orang berdoa Tuhan untuk juga kami berdoa yang baik, sejahtera, perlindungan sempurna dijauhkan semuanya ke dalam nama kesembuhan Tuhan diberikan kemudahan baik, Tuhan yang diberikan dipuji dan dimuliakan bagus ya Tuhan di dalam nama Yesus kiranya tidak mengganggu supaya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami semua kesehatan Tuhan, kami berdoa juga untuk harta cuaca yang menolong Pak Kandi yang masa operasinya kami berdoa Tuhan buat menjaga yang untuk wow untuk Ellen levelnya semakin disempurnakan diberikan kemudahan kelancaran untuk Linda yang mendambakan di dalam nama Yesus dan kami berdoa untuk Ibu Ati Tuhan semuanya yang menolong Ibu Ati Tuhan dalam operasinya Tuhan memberikan. Saya minta Pastor Darius untuk doa berkat bagi kita semua. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan di hadirat-Mu sudah terjadi. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan. Pertolongan Tuhan turun atas kami. Karena itu kekasih-kasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, dan terimalah olehmu segala berkat shalom. Biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Jadi bagian saudara dan saya. Dari sekarang sampai Maranatha. Parausia, Tuhan datang di awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Darius. Terima kasih Pak Darius. Terima kasih Pak Darius. Terima kasih kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Saya minta Ibu Lena foto buat kita semua. Ibu Lena, Pak Andi. Baik Pak, terima kasih. Mari teman-teman smile ya. 1, 2, 3. Ya, bentar ya, saya stand dulu. Yang kedua. Smile yang kedua. 1, 2. Tunggu ini ada ini nih. Ada gangguan. Bentar. 1, 2, 3. Ya, terima udah kasih, Pak. Semua doanya. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Thank you. Pak Wid, tarik Pak Wid. Dian. Pak Widodo.
sebelum kita berkegiatan hari ini, kita ucapkan iman kita bahwa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Ya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan seperti firman Tuhan katakan, percaya, percaya saja. Apapun persoalan kita, persoalan boleh ada, tetapi ada janji Tuhan yang tidak akan kita lewatkan. Kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama. Baik saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali besok pagi. Haleluya.